Halo guys, kembali lagi di preview kali ini menjelang pertandingan pada hari Sabtu Minggu ya. Jadi di sini nggak perlu panjang lebar, cukup aja kalian melihat kita ini bakal senyum semua karena akhir weekend ini tim kita bakal menang semua kecuali Arsenal. Ada fun fact kali. Apa ya, fun fact Ini sebuah teori yang selalu gue persiapkan. Cuma nanti aja di match tersebut. Oke. Biar nanti aja udahlah. Ini Siap Zen. lanjut. Pokoknya jangan lupa buat kalian semua sebelum kita mulai subscribe sama hype di komen itu, kalian hype biar kita semakin trending videonya. Terus di sini ada gua Ali Rajistari, ada Pak Oleh, dia by the way sekarang fans Tottenham ya. Nggak fans Chelsea. Dan di sini ada Bang Gundo fans AC Milan, dan di sini pastinya ada Basya Knowballs fans Arsenal. Jangan lupa subscribe juga ya Mada. Subscribe ada belum mulai. Ada subscribe juga guys. yang lain. Biar cepat mulai guys. Iya, KWG aja guys. Oke. Terus ada kalian jangan lupa untuk pakai minyak wangi atau parfum Wembley karena di sini kalian bisa lihat guys, kalau pakai parfum biasa itu kelihatan biasanya nyeplak di sini kan. Kalau ini tuh langsung kering. Terus lihat karena sprayernya. ya. Dan sebenarnya paling penting kalau spray kayak gini tuh nggak bikin kuning baju lu. Benar. Spray liat ya. Tuh. Tuh Dia bernano dia, kecil banget ya. Li, tangan aja bersihin deh. Kenapa? Nggak pernah menang UCL. Ya. Seru lah konten kemarin. Seru ya. Soalnya apa yang komen juga pada seru-seru tuh. Iya. Apalagi komentar yang di review kita, wah pada nyemangatin gue banget. Dari semangatnya gue nggak mau nonton lagi komentar kalian ya. Orang kita di sini mau have fun ya. Makanya, sok paling ngerti bola lu semua ya. Enggak bercanda ya guys. Oke, langsung aja di pertandingan awal karena cuma satu pertandingan, yaitu Seri B. Seri A. Hah? Emang Juve Seri A bukannya pernah di Seri B? Pernah. Pecah. By the way, gue bukan kalau ya, ke belakangnya ada Papai. Langsung aja di sini ada Juventus versus Roma. Menurut gua ini pertandingan yang bakal sengit ya. Tapi selanjutnya biar dikasih tahu sama pakarnya Serie A, Bang Gundo, gimana pertandingan ini? Ini mah clear Roma ya. Clear. Iyalah. Di kandangnya Juve loh ini. Iya. Juve ya di formnya naik turun, komposisi squad dan pelatih kayaknya gue lihat belum menyatu. Sedangkan Roma dengan Gasperininya cukup solid. Dan sejauh ini juga cukup konsisten. Ya tetap ya Roma Juve ya big match. Cuman gue melihat nih gamenya Roma. Kalaupun emang Juve ngelawan ini imbang gitu. Jadi gue mengunggulkan Roma 60, Juve 40. Yang kedua juga kestabilan lah. Juve ini masih bener-bener belum menemukan. Biasanya kan kalau pelatih ada namanya apa? Honeymoon period. Nah itu Juve nggak ada. Nggak ada karakter gue. Nggak ada. Gitu. Dari pemain-pemainnya, Locatelli makin kesini makin hancur. Terutama lini defense juga mediocre lah pokoknya. Kebanyakan mediocre. Kenan Yildiz terlalu menggendong Juve sendiri. Walaupun kemarin terakhir Mason cetak gol. Tapi ya anyway Juve sekarang gue juga nggak ngelihat dia ke Liga Champion. Yes. Sejauh ini bahkan Ya, Bologna lebih 5 ya. Iya 5 atau 6 gue lupa. 5 Sama Bologna sama ya kalau nggak salah poinnya. Poinnya Coba. ya enggak beda 1. Lihat. Bologna 25, Juve 26. Tapi fun fact sedikit ya, 6 game terakhir Juve menang 5. Iya. Cuma kalah 1. Iya. Jadi dibilang nggak ada honeymoon, gue setuju. Mungkin secara karakter bermain. Betul. Tapi lu jangan dilupakan juga Spalletti itu masuk di saat Juve itu ketinggalan banyak poin. Jadi sebanyak apapun Spalletti ngumpulin poin, memang yang di atas nih nggak bisa dikejar nih. Iya. Milan, Napoli, sekarang Inter nomor 1. Milan yang bodoh kemarin kenapa seri Milan. Nah itu maksud gua karena yang di atas nih terlalu ketat juga. Jadi Juve itu ngerangkak tuh nggak ada impact, ngerti nggak? Karena yang atas nggak kepleset pun kalau kepleset paling Ya seri 2 poin hilang gitu. Ya cuman kalau kita berkaca dari kesiapan 5 kontender ini Juve nomor 5 dibanding Napoli, Milan, Inter, Roma, Juve nomor 5. Itu maksud gue. Gue setuju kalau itu. Jadi makanya gue bilang kenapa agak sulit buat Dan 60-40 versi. 60-40 buat Roma ya. Ya, 3 match terakhir juga seri semua kan, 1 sama, 0-0, 1 sama, dan di kandang Juve terakhir 0-0. Ya. Jadi ini
Terakhir menang 2023. Terakhir menang 2023 dan itu memang di kandangnya Juve 1-0. dan Jadi ini- menangnya tipis-tipis ini Sen. Ya. Dan juga ini pertandingan Paulo Dybala terakhir ya. Sebelum musim ini meninggalkan Roma. Hah? Paulo Dybala musim ini ninggalin Roma. Berarti ini bisa jadi match terakhir dia di Allianz. Serius? Iya. Oh. Dia pindah dari Roma. Ke Arab. Nggak tahu. Gue baca. Kenapa isunya? Bahkan dia baru. Ya emang udah enggak di Paulo Gue Dybala. inget waktu dia datang ke Roma bener-bener diterimanya udah kayak nabi. Karena ini Keren banget tuh. sorry ini salah satu kalau di Inggris ada Hall of Fame, Dybala ini bisa masuk loh di Itali. Gitu. Segitu impact-nya ini pemain di Palermo, di Juventus. Maksudnya banyak fans Juve juga yang sangat Respect. menaruh dia tuh di top 3 bahkan top Iya. 5 all time pemain Juventus. Tapi emang iya. Menurut gue juga salah satu dibanding Cristiano Ronaldo gue lebih Paulo Dybala. Iya, Ronaldo sebentar kan. Walaupun dia ngasih 1000 gol tapi Paulo Dybala ini something spesial gitu loh. Dan dia kan keluar dari Juve emang karena kontrak habis, karena dia cedera terus dan perpisahannya itu sangat ending story yang bagus gitu loh. Dan Karena dia di iconic Roma ya? kenapa disambut ya? Karena orang tahu ini pemain Kualitasnya. sangat di atas rata-rata gitu loh. Ikonik gitunya Sen. Dan Ya. selebrasinya begini. Ya, iya. Sen, di sini kita melihat ini sedikit ya. Di Roma ini ada satu pemain yang paling disorot Sen. Dan lu by the way pernah nyebut orang ini Sole. Oh iya. Menurut lu bakal memberikan dampak gak nanti di pertandingan lawan Juve Dan besok? dia sebelum berapa belas pertandingan beri dampak masa lawan Juve enggak. Berarti akan Ada. memberikan Cuma gini dampak ya? artinya kalaupun nggak ngasih dampak, cuma ini pemain sangat bagus banget season ini dan mungkin next nih bakal jadi inceran klub besar nih pemain. Gue yakin sih. Sama Palmer bagus mana Sen? Nanti mau jawaban jujur atau enggak? Jujur. Ya secara Kalau Gue nggak tahu Palmer, gue nggak tahu Sule. Kalau Jadi gua kalau Sule. dia bilang, Sule. kalau dia bilang bagusan Matias Sule, bisa aja. Gue nggak bisa sanggah. Kalau Karena gua nggak mungkin terlalu kalau kenal secara overall gameplay ya Matias Sule. Sule. Tapi Iya. kalau Palmer kan punya efektivitas, Ya. penalti spotnya bagus banget, Magic. gitu loh. Jadi sebenarnya ini mungkin dua pemain yang akan bersaing gitu loh di next berapa tahun ke depan. Menarik berarti kalau Sule kan Argentin ya. Iya. Argentin gelandang serangnya banyak banget. Nico tuh, Paz. yang muda. Iya, Nico Ada dia, ada Nico Paz, ada Thiago Almada yang di Atletico. ya. Ini persaingan juga di timnas Iya, nih. gelandang serang ya. Iya. Ada lagi siapa ya? Ntar dulu. Gelandang serang banyak banget. Banyak, Yang kecil-kecil gitu ya. Banyak, iya. Yang tipe trequartista gitu. Tapi kan. emang nggak kehabisan sih Argentina dari zaman Riquelme, Pablo Aimar, banyak lah. Jadi ya ini ya Tapi Qatar World Cup 2022 gak ada ya? karena kan dia nggak main, nggak ada nomor 10 tuh. nggak ada karena kan 4-4-2. 4-4-2. 4-4-2 main sayap, LM sama Iya, RM. iya. Nah ini pasti nanya nih kok Messi-nya In- salah satu striker agak turun kan? betul. Ini pasti nanya nih kok Inter nggak dibahas nih. Gua sama lo Inter, Milan, Napoli dan Bologna itu pertandingan dipospon karena ada Super Italia. Piala Super Italia itu selalu digelar di pertengahan musim Oke. di Riyadh. Udah 3 musim terakhir kalau nggak salah. Musim lalu Bukan pemenangan di-komplain Milan. tuh. Waktu La Liga bikin kayak gitu di Amerika inget ya? Iya. Ini Ke baru Amerika. komplain, Iya. Amerika. Jadi memanfaatkan libur nih. Yang nanti mau libur jadi dipakai nih. Oh, jadi sekalian abis ini libur udah? Biasanya Italia libur. Jadi abis Super Italia, abis minggu ini saya udah libur nih. Iya. Cuma Nah, seingat Inggrisnya gua juga tahun lalu itu Januari mainnya. Cuman gua agak kaget. Sekarang gua mundur gitu. Apa bertepatan dengan puasa atau apa gua nggak ngerti ya. Karena kan di Riyadh mainnya. Gitu. Gue ingat tahun lalu tuh waktu Milan juara tuh 9 Januari apa. Riyadh peduli tuh sama puasa. Ya sekarang. mungkin ya kan Peduli nggak tahu tuh gue. dia. Cuma jadi anyway gitu. Jadi Tapi pokoknya starting Argen nanti tuh ya Nico Paz sama ya. siapa Sule lah. Sule. McAllister di back benar. Ya. Siapa? Menantang Oh, dia, iyalah. menantang perang Udah ya. cukup li Italia li. Nggak perlu banyak Udah, lagi. Sen, tolong. Pindah kemana kita? Oke, jadi udah fix ya kemungkinan menang Roma ya Sen ya. Oke, menang Roma ya Sen ya. Pertandingan selanjutnya yaitu dari La Liga ini Pak Ole. Why? La Liga ini juga nggak kalah serunya sebenarnya dengan keadaan Real Madrid yang lagi down, cuman dia bisa menang kemarin lawan Alvarez. Itu juga Alaves 2-1. Lucu ente. Dan nih, sekarang lucu nih. pertandingannya Real Madrid versus Sevilla nih. Di kandangnya Real Madrid by the way. Mungkin dari fans La Liga juga bisa menjelaskan sedikit gimana untuk pertandingan besok, Pak Usen. Saya fans La Liga. Nah ini paling bisa ya. Enggak, sekarang ke Basya dulu. Bahasa deh. dulu aja udah banyak Real ngomong ntar Madrid. bahasa udah ngechat aneh sana sen Oh iya. Sevilla lawan Real Madrid. Nah. Menurut gua ini game yang Madrid tidak Habis. boleh
buang poin karena S-nya banyak. Barcelona menurut gue bakal menang di next match ya. Tapi Real Madrid ini kan maksudnya yang kelihatan lebih nggak stabil, masih ada kemungkinan untuk drop poinnya kan. Dan ini tinggal gimana Xabi Alonso aja sih ngeraciknya gimana mau. Kalau kemarin kan sempat mainin Arda Güler dan Bellingham bareng lawan Alaves ya. Iya. Babak kedua. Babak keduanya atau gimana? Nah cuman kayaknya di match ini sih gue rasa pemain-pemain tuh lo lagi ada videonya di ruang tunnel itu Rodrigo sama Vinicius sama Mbappe itu ngobrol bertiga. Makanya dia bilang gua sama Vinicius bakal running in the flank untuk ngecoh lawannya. Lu yang masuk di box ya. Itu terbukti gol keduanya begitu kan. Mbappe lari, Vini yang dapat bola, passing ke Rodrigo golin. Gua rasa skema-skema ini berarti menunjukkan bahwa trio ini lagi hidup lagi nih. Nah ini trio-trio yang bakal ngangkut menurut gue. Ya sebenarnya butuh waktu. Xabi Alonso tuh butuh waktu buat ngembangin 3 pemain ini. Gimana menurut Pak Oleh? Ya, game kemarin sebenarnya stepping stone lagi buat Alonso ya, nyelamatin diri dia karena dia lagi difantau bos, ya kan. Game kemarin juga membuktikan kalau Rodrigo belum habis, masih ada. Walaupun sering dicengin sama Bang Indo, 32, 33 game, sekarang udah nggak ada nih. Dan kalau mereka bisa jaga, karena kalau lu nggak benar-benar nggak kejar Barcelona bisa gaspol. Barcelona bisa gaspol paling tidak 1-2 bulan. Menurut gua paling tidak 1-2 bulan ini, ya kan. Gua aneh kalau lu pada mau gua nggak setujuin Barcelona akan gaspol sampai akhir musim. Gua nggak setuju. Paling tidak tapi 1-2 bulan ini formnya bakal begini nih Barcelona, dan Real Madrid nggak boleh kehilangan poin untuk ngejar Barcelona. Tapi gua relat sih, Barca bisa drop poin di sini. Ternyata away-nya ke Villarreal kan. Nah, that's it. Itu nanti kita akan sedikit bahas, tapi kita balik lagi ke. Enggak, gue mau nanya sama dia. Menurut lu Barcelona nggak akan drop point? Maksudnya Barcelona akan gaspol formnya begini sampai akhir? Pasti ada, tapi langsung bounce back. Bukan kayak Madrid rentetan. Bukan tren. Bukan. Jadi paling kepleset, bukan tren gitu. Seri, gitu. Kepleset seri. Terus balik lagi menang lagi 3 game, 4 game. Madrid kemarin 3. Tapi kalau tren jaga terus. Oh iyalah, kan gue bilang Guard of Honor di tanggal 11 Mei. Tapi kalau di home nggak mungkin kalah Sen ya, soalnya stadion baru dibuat untuk menang. Nanti ngangkat piala Guard of Honor-nya lawan siapa sih? Real Madrid. Nah, sekarang pertanyaannya besok bukan main di Camp Nou. Iya. Cuman kembali ke statement awal, Desember full win untuk Barcelona. Desember full win buat Barcelona. Oh, Desember D-nya bukan draw berarti. Bukan. Denang. Karena menang nggak bisa. Oke. Win. Berarti ini udah optimis ya Sin, Barcelona bakal menang lawan Villarreal ya. Kemarin lihat match lawan Guadalajara Raja tuh. Iya, Sin. Siapa Guadalajara? Semalam 2-0 lagi. Ya. Cuma artinya form tersebut tuh harus dijaga gitu loh. Oke. Jadi menurut gua itu akan kebawa impact ke La Liga, dan ya 4 poin sangat masih bisa dikejar secara realistis sama Real Madrid sama pesaing lainnya. Cuman gua masih yakin musimnya Barcelona. Masih Barcelona lagi. Oke. Misalnya secara garis besar Barcelona lagi di form yang baik, dia paling tidak versi gue ya. 1-2 bulan ini nggak akan menjadi isu. Tapi apa yang lo lihat dari Villarreal? Karena Villarreal nih cukup konsisten musim ini nih. Padahal dia kehilangan Yeremy Pino, terus dia masih bisa ngegigit gitu di atas gitu kan. Tapi di sisi lain ada klub-klub kayak Bilbao yang sekarang struggling gitu. Tapi Villarreal malah pushing. Ini waktu Villarreal pushing terus. Ini waktunya Villarreal untuk dijatuhin lagi. Iya. Oke. Nah, Villarreal nggak ada threat sama sekali di Villarreal. Nggak. Wow. Ini saatnya untuk tim Villarreal, untuk siapa yang Barcelona. Enggak, kan selalu gua menaruh La Liga itu hanya Barcelona dan Real Madrid. Yang lain-lain tuh akan turun. Iya. Tapi paling nggak di satu game kan bisa menjadi batu sandungan, paling tidak. Karena bisa libur. Jadi bakal digaspol. Itu ngaruh sebuah tim anggap kalah seri. Ya udah nih libur nih masa pemulihan kan. Ya, yang biasanya kita trennya itu kalah tuh dalam rentetan hasil yang benar-benar every week ada game nih. Midweek main ini main. Nah, dia menurut gua cuman ya gua ngelihat nih Barcelona menang, Villarreal akan menemukan batunya lagi. Ya Athletic Bilbao juga tadi oleh sounding menurut gua bukan klub yang wow banget ya. Ada sedikit gitu. Even Atletico aja gua ngerasa bukan pengganggu lah. Oke, ini udah pasti yang hanya bisa mengganggu Barcelona hanya Real Madrid. Udah, tok. Udah itu doang ya. Tapi Villarreal masih mainnya masih 15, Barcelona 17. Kalau Villarreal menang besok,
abis itu di sisa gamenya menang, Ya, dibalap tuh Ya Barca. makanya Barca punya ekstra motivasi dong. pasti. Mainnya di duluan siapa, Li? Coba lihat nih, Barcelona atau Madrid, sebentar Li? ya. Duluan Barcelona Duluan harusnya karena Barcelona. Copa del Rey-nya kemarin Barcelona duluan. Ya, ini Nah. juga jadi faktor penting ya. Justru malah bisa jadi penghalang nggak sih? Pedang bermata dua kalau misalnya Iya, Barcelonanya drop point akan menjadi ekstra motivasi untuk Real Madrid. Betul, tapi Iya. begitu Barcelona menang, Barcelona Pressure mau buat Real menjaga Madrid. pressure. Dan ini mainnya beda sejam 15 menit sama Atletico. Oke. Jadi ini tuh sangat berkolerasi lah antara Oke. soal timing jadwal ini Ya harus udah pasti diperhatikan. menang Barca ya Sen ya. Menang. Nah, sebelum kita bahas Premier League, ya kan kita mau masuk Premier League nih. Tapi ada yang lagi panas dan banyak komentar-komentar nih di sosmed Apa tuh? tentang FIFA Best Man Player. Wih. Oh, masuk. Udah resmi ya, udah keluar. Udah ya? resmi, udah keluar. Coba bacain dong Bang Ali, siapa pemenangnya? Belum. Wah, nggak ditaruh materinya nih, Pak. Wah, Gila kan ya, gila. Kacau lu, Li. Kiper siapa ya? Donnarumma ya? Donnarumma. Nggak salah. Kiper Donnarumma, gue masih inget nih. Kiper Donnarumma. Terus Van Dijk backnya. Iya. Terus Nuno ya. Pantes. Nuno Mendes, Hakimi, Nuno Mendes, Hakimi. starting line up. Iya. Paco. Paco. Bukan PSG, FIFA Best 11. Iya ada Paco. Iya, ada Paco. Berarti Donnarumma, lalu Hakimi, Paco, Van Dijk, Paco, Van Dijk, Nuno Nunes, Mendes, tengahnya Bellingham, Palmer, Vitinha, Pedri. Vitinha, Pedri. Iya. Depannya Dembele, Dan Yamal. Lamine Yamal. Yamal, Udah. Udah 4-4-2. Dembele, Yamal. Udah. 4-4-2. No Mbappe, no Rafinha. 4-4-2. 4-4-2 ya benar ya? No Rafinha, no Mbappe, Iya. no Haaland. No Salah. No Mbappe masuk. Enggak ada. Mbappe enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. 4-4-2. Kenapa nggak masuk? Enggak masuk, Le. Oh iya. Ente mau bahas Rizky Ridho. Kenapa Hah? enggak masuk? Enggak. Sebenarnya gue mempermasalahkan. Sorry. Yang enggak ada itu Paco, lu salah. Hmm? Donnarumma. Mana sih ininya? 3-4-3 Donnarumma, Mendes, Van Dijk, Hakimi, Palmer, Bellingham, Pedri, Vitinha, Yamal, Mbappe, Dembele. Nih, ini Oh, iya, iya, website iya. FIFPro. Ini yang Le, FIFA sama FIFA Baseman beda, Le. Beda ya? Ini yang Oktober, Le. Nih di Fabrizio Coba, aja, coba, Fabrizio coba, bentar gue coba, lihat ya. coba. Beda FIFA Baseman itu iniannya hitam, Le, apa? Belakang hitam. FIFPro itu bukan dari FIFA juga? Beda lagi, Le. Ini nepotisme, Le. Masa? Iya. Nepoin siapa? Barcelona. Oke. Ini udah ada ya. Tuh. Jadi dari kipernya Donnarumma, Hakimi, terus Van Dijk, Paco, Paco, Semedo, Nuno Mendes. Nuno Mendes, Bellingham, Yamal. Lamine Yamal, Pedri, Vitinha, Palmer, Mantap. Dembele. Dembele. Kok ada Palmer ya? Nih, yang ini lah. Iya. Oke, gue mau nyari website resminya. Iya. Lanjut. Nah menurut gua gini Sen, ini sebenarnya gua agak sedikit memperdebatkan ya. Gua tahu Lamine Yamal very good player. Maksud gua dia salah satu pemain yang ngangkat Barcelona juga musim lalu. Cuman menurut gua kan dia udah masuk nominasi Ballon d'Or nih, Iya. ya kan? Betul. Ayolah kasih sedikit attention atau apresiasi untuk Mo Salah lah Sen. Oh, gue lebih setuju Rafinya, sorry, Li. Maaf, Le. Enggak, maksudnya kita perdebatkan Maaf. antara Lamine Yamal dengan Mo Salah. Rafinya itu top 3 Ballon d'Or, Li. Siapa? Rafinya. Iya. Iya. Tidak masuk. Malah gue mendingan korbanin Pedri. Oke. Korbanin Pedri buat Kalau Rafinya. kalau misalkan Lamine Yamal dipaksa untuk masuk, Bellingham, Ya itu Apa? itu mah nggak ada. Apa Madrid musim prestasinya? lalu nggak ada prestasi. Palmer. Paco. CWC, KJT. Nah, tapi sebelum itu kayaknya mekanisme pemilihan dulu sih harus. Kayaknya dibaca. tahun lalu Gue ya. lagi Bisa buka nggak nih. sih Mat? Ini dari Backnya website tiga. langsung dari FIFA.com, the best 11, voting open for the best FIFA Men's 11. Tanggal 6 November, jadi dari bulan lalu itu dibuka untuk semua yang sign in di FIFA.com bisa ngemilih gitu kan. They will be able to choose from a list 88 nominated players. Jadi ada 88 nominasi pemain yang kalau sederhananya mungkin 22 kiper, 22 back, 22 gelandang, 22 penyerang. Ya kan? Jadi ya yang voting sebenarnya kalau yang gue baca di sini di website resmi ya, yang voting itu semua orang yang registrasi di FIFA.com. Oke. Ya. Jadi bisa dibilang ya Ya pemilihannya juga ini ya. pemilihannya ya udah Subjektif, dilepas ke kita. Ya sama kayak yang Puskas kan juga begitu. Iya.
Begitu. Ya menurut gue ya itu sih. Apa yang kontroversial siapa coba? Gue sih nggak merasa ada kontroversial gimana ya, cuman Sorry. soal Cuman yang gua- Rafinya ini yang menariknya dia contender top 3 Ballon d'Or. Ya. Dia masuk Vipro aja nggak masuk kemarin tuh kan gitu. Jadi banyak yang kok nih pemain kayak gini yang efeknya luar biasa nggak masuk gitu loh. Gue mungkin ini kali ya, udah jadi devil advocate aja mungkin pada saat voting itu kan tadi dibagi tuh 22 ya kan. Nah, Rafinya ini kan masuk dalam golongan forward. Iya. Ngerti nggak? Nah, mungkin tahun ini adalah tahun dimana banyaknya forward yang produktif. Bisa. Forward yang fenomenal. Jadi, kalau misalnya anggap ada 5 forward yang top lah, Lamine Yamal, Mbappe, tadi Mo Salah. Rafinya, Mo Salah, Harry Kane. enggak musim lalu. Musim lalu Harry Kane juga. Nah, kan enggak termasuk Nggak. lama. Harry Kane masuk 2 gol. Nah, tadi yang masuk siapa aja? Mbappe, Lamine Yamal, Rafinya, Dembele, Haaland. sama musim Nggak. lalu. Musim lalu yang top lah musim lalu dianggap top. Mau salah, Mo Salah. Dia Mo Salah, Iya, Mo Salah. Rafinha. Nah. Mo Salah, Rafinha, Lamine Yamal, Mbappe. Mbappe, Dembele. Dembele 5 kan. Nah, agak aneh mungkin kalau 5 forward masuk sekaligus. Itu pendapat gua. Betul. Gitu. Cuman Pendapat gelandangnya harus dikorbanin sih. Kalau nggak salah sampai Rapinya nyindir di status Iya, ya, Sen? nyindir. Nyindir di salah satu sosial media kan dia. Cuman Nyindir-nyindir yang gue bingung adalah gini, kalau lu formasinya 4 kalau dia mengambil formasi dengan seperti ini 4-4-2 yang jadi patokan best 11-nya, menurut gua right midfield itu bisa jadi seorang right winger juga. Iya. Ya bisa kayak. Seharusnya begitu. Kalau misal atau enggak Mendingan gak usah taruh formasi gitu kan. mending dibikin 4-3-3 aja. Nggak, jadi lu permasalahan dapat bukan spot. formasi, permasalahannya di kategori. Iya, kategori ya. Kategorinya itu Rafinya sama Mo Salah masuk ke forward. Di saat di forward dicomot maksimal 3. Mereka nomor 4 dan 5. Ya, mungkin ya, gitu. mungkin ya. Masalah di kategori. Cuma kan kalau dibikin Fitinya- Fitinya bagus. Kalau loh. misalnya poinnya total digabung, misalnya total poin gelandang bareng sama total poin forward, gue yakin Mo Salah masuk. Iya. Ya, ini susah Karena lah buat nggak masuk, diperdebatin misalnya gini, juga. Mo Salah di kolom forward kan, di kolom forward dia dapat, let's say ini bahas ini nggak salah 120 poin. Kalau 120 poin itu ditaruh barengan sama gelandang itu tinggi tuh. Oh iya. Karena dia dibarenginnya sama si forward ini dia rendah. Gitu. Betul. Kalau gue ngerasain gitu ya. Tapi nggak etis banget sih kalau mau salah sampai nggak masuk Ya ya, udahlah. menurut gua ya. Ya udah, Sebenarnya paling gimana? suspicious sebenarnya ini jujur aja ya Jude Bellingham. Meskipun musim lalu dia 15 gol 15 assist secara individu bagus, secara individu ya. Tapi secara kolektifnya Nggak ada. kan Real Madrid nggak menang apa-apaan. Betul. Iya, makanya. Itu yang agak suspicious di situ. Kalau apa yang lain-lainnya pembahasannya tinggal masalah voting lah. Kalau misalkan Betul. contoh kayak Palmer ya dia menang CWC, mungkin ada argumentasi itu karena nih FIFA Dan ini golin juga kan di final best FIFA Brace, football. Iya, Jadi brace. dia masukin aspek CWC-nya. Iya. Oke lah. Masuk akal. Nah, itu tuh yang agak suspicious sebenarnya di Bellingham menurut gue. Iya, Harusnya- Lamine Yamal ini juga apa? Lamine Yamal Enggak, justru harusnya Bellingham sendirian nggak juara musim ini. Di Apa? starting ini dia juga nggak GA-nya ngebom. bagus kan? ya 15 Pala gol, 3 kan? 15 gol, 15 assist. Pala 3 GA-nya. 15 gol, Oh 15 iya. assist. Tapi secara ke klubnya nggak ada. Dia sendirian yang nggak bawa klub trofi. Oh, yang nggak ada trofi dia juga. Dia doang. Ya, Bahkan maksudnya di sini berarti pemain Arsenal juga harusnya masuk tuh. Iya, Declan Rice kan gol free kick 2. Masuk lah itu jahat dan itu. yang ngulangin dia kan free kick Declan Rice. Lah itu dia Nah, makanya. iya. Tapi Dan nggak- gua denger bukan itu ya. Iya. Maksud gue Declan Rice juga nggak pantas masuk menurut gue. Nggak pantas, Mat. Daripada Vitinya. Vitinha Declan Rice. Declan Rice. Declan Rice. Daripada Vitinha. Vitinha lah. Vitinha Oh iya, lah. Vitinha. Tak kira yang Vitinha. satunya lupa. Siapa? Overrated John Neves. Jadi Iya. kita nggak boleh dimikir si Neves. Iya, lupa. Neves. Nah jadi maksudnya tuh Kabarnya Jude Bellingham berantem sih sama Declan Rice. Kan gue yang Kalau gol lu free bikin goal. kalau Tapi gue dapat data poin nih. Ini gue potong sorry. Coba. Gue dapat data Menarik poin di bracket gelandang. Oke. Makanya ini menariknya gitu. Dari yang gue dapat nanti gue kirim ke di biar tuh. Tapi ini cuma gelandang ya. Gue nggak bisa nyari yang penyerang sama yang lain. Ini gue kirim dulu ke editor biar masuk. Oke. Nah dari bracket yang gelandang itu ada 2 perhitungan poin. Ada fans sama panelis. Jadi kayaknya ada panelis juga. Oh 50%. oh 50%. Yang tadi lu bilang ya? Oh, berarti kayak gol Puskas kan? Iya. 50-50%. Nah, di sini nomor 1 Vitinha dengan 24 poin total ya. Nomor 2 Pedri 22 poin, nomor 3 Palmer dengan 20 poin. Nah, nomor 4 dan 5-nya ini poinnya sama. Bellingham dan Caicedo.
Tapi pantes Caicedo di drop. Udah cukup dong masa dia duet sama Palmer. ngewakilin Ngalah, gitu ya? wakilin lah, udah Oke, cukup oke. dong. Jadi gitu. KJD sih KJD enggak Tapi padahal gini ya, kalau ngomongin konsistensi, ya. kalau ngomong konsistensi ya, gue lebih setuju kalau misalkan dibandingin dua pemain nih, Iya, iya. gue lebih setuju Caicedo Iya. dibanding Palmer. Kalau ngomong konsistensi, nggak Bisa bukan sama Jude ya, bukan sama Bisa Jude jadi, nih. bisa jadi. Kita ngomong kalau seandainya Chelsea ngirim 2 nih, cuman emang Palmer show up when it matters, dia Iya. cewek-cewek apa segala macam. Dan maksudnya kayak kenapa harus 4-4-2 gitu loh? Bisa 4-3-3, nggak harus 4-4-2. Lu bisa masukin di sini Pedri, Vitinha, Palmer, depannya boleh Rafinha, Dembele, Salah, boleh Rafinha, Dembele, Yamal, boleh Salah, Dembele, Yamal, gitulah. Dia Kalau menurut Salah gue isunya di Itu menurut gue rancangan format kategori. Itu dia, menurut gue aneh. isunya Iya, iya. gitu. Aneh. Selalu itu menjadi masalah kan. Menurut gue harusnya tuh gimana caranya midfield sama gelandang nih bisa gabung supaya apa? Misalnya baseline-nya back berapa sih? 3. 3 nih baseline back kan, nggak lucu lu bikin formasi 2 back kan. Nah, back oke, back lokasi 3 maksimal. Midfield sama forward bisa lu gabung kalau menurut gue. Gitu. Kalau menurut gue gitu. Gantilah, Karena kalau Nah, di satu digabung, gue yakin Mo Salah sama Rafinha akan masuk. Ya Makanya udahlah. selalu lah Dia gitu. udah yang gue menunjukkan garis kepada bawahi fans. sebenarnya Li, kalau Dembele kita nggak bisa otak-atik ya. Iya. Dia Ballon d'Or. 5 piala, 6 Iya. piala Ballon d'Or itu Dembele itu udah satu aksis nama yang Iya. udah fix. Karena perdebatannya kan tinggal di antara Yamal, Salah, Mbappe, Rafinha. Rafinha, 4 itu kan. Ya kalau lu bikin 4-3-3 seenggaknya kan Iya, ada makanya. 2 forward masuk lagi Iya, nih. betul. Seenggaknya kalau ada yang masuk tuh tinggal debatin ya, masalah yang gini aja lah. Iya. Bukan pantas nggak pantas gitu. 3-2-5 gitu. Nggak apa-apa sih. Memang bisa gitu. Tapi ya udahlah, Capek selamat jam buat pasang. Dembele ya yang Iya, berhasil iya. menang FIFA Best Fan Player. Sekarang langsung kita ke Premier League. Ya nih, gue udah nyusun skrip teori untuk game week 17 ya. Tapi Sen, sabar dulu Sen. Kenapa? Kita bahas ke tetangganya Manchester City dulu yang kemarin habis main skornya 4-4 imbang. What a United. Manchester What a goal. United lawan Bournemouth. Brighton kemarin. Bournemouth. Lawan Bournemouth ya. Skornya 4-4. Gua ngelihatnya bener-bener ini match the battle of defender. Ya, karena defendernya dua-dua digedor. Defendernya dua-duanya nggak kuat, parah. Dari backnya MU ada Heaven, yang ini parah banget. Luke Shaw, Ada surga tuh ya Heaven tuh. Luke Shaw. Di Terus neraka malah buat- satunya siapa yang kanan? Euro. Dalot sama Euro. Iya, Euro. Dalot. Ini bener-bener dibombardir sama lini depannya Bournemouth, ada Semenyo dan lain-lain. Ya, tapi lini belakangnya juga digedor juga. Iya. Ya makanya sebaliknya ada Beumo, Kunha, Sesko di babak kedua kok nggak salah Sesko Fernandes. main. Mount, Ahmad, Bruno. Ini jadi skor 4-4 ini, tapi yang paling disorot itu bukan lini belakang doang ternyata. Dari Lemans. Lemans ini katanya kelihatan loyo banget, Iya. jelek permainannya. Dan nggak cuma lama Sli. Menurut Kenapa? gua di match kemarin itu kalau Mbeumo klinis itu babak pertama Iya, Mbeumo bisa nggak kunci. 3-0 kunci, 3-4-0 kunci itu. Ada peluang banyak. Ada peluang Gua banyak. nonton Yang match extra time ente ngeliat gak Mat? Yang 2 shoot on target Ya untuk itu lo Lemans makanya tadi gue menyelamatkan. mau motong itu. Nah. Gue mau ngomong gitu. Lo bilang Lamans dikritik karena lemas. Iya. Itu ending permainan, ending game. Kalau nggak ada Lamans, Iya, makanya. bobolan Kalau itu. Onana selesai. Iya, selesai itu. Selesai. Ya. Jadi kadang gitu loh, kadang kiper itu semacam asuransi. Jadi lu nggak tahu butuhnya kapan, gitu loh. Nah, kiper-kiper hebat tuh kadang ya udah. Gue nggak bilang Lamans hebat banget ya, tapi paling tidak menurut gue dia perform. Karena apa? Oke, lu bisa kebobolan 4, tapi di ending lu masih bisa nyelamatin. Karena justru tim lu. mental lu di ending kayak gitu harusnya wah itu lepas itu momen. Kalau kata Karim kan De Gea yang baru. Iya iya. Iya. Tapi kalau ngeliat kemarin Amorim sih nge-entertain chaosnya Bournemouth ya. Dia tuh, kita tahu kalau di Sporting itu kan Amorim maksudnya visi permainan and goals permainan dia tuh dia mau main kontrol juga kan sebenarnya. Cuman di match kemarin itu bener di entertain Bournemouth-nya, dia sering nge-bypass nge-bypass kontrol dari belakang. Dia langsung main cepet direct ke depan. Gue ngeliat itu malah semata gue selihatan gue ya. Gue ngeliat itu malah menjadi karakter Amorim paling tidak di United. Karena gue nggak merhatiin dia di Sporting ya. Tapi di United kelihatan banget kalau dia ini bermain sangat attacking, sangat direct.
tapi lack of control. Reasonnya karena dia tidak punya controller tengah. Casemiro sama Bruno bukan Berarti controller. menurut lo ini bukan sebuah identitas yang fix permanen, tapi memang ini satu status quo yang karena tidak adanya Iya. seorang controller gitu. Ketika Jadi kalau ada controller akan berubah. Kalau ada controller mereka bisa switch taktik semaunya Amorim. Jadi ada di fase-fase game lu bisa ngontrol game, ada fase game yang emang lu harus emang mainnya direct juga dia akan main direct. Cuman ibaratnya base pemain Amorim ini emang selalu kontrol gitu sebenarnya base awalnya gitu. Menurut gua yang gua perhatiin lah. Cuman karena kemarin tadi langsung bypass ya itu jadi basketball game, dia chaos ke depan habis itu Bournemouth chaos ke sini. Cuman emang di awal game tuh MU tuh megang banget. Babak pertama terutama ya. Dia cetak dua gol ya, 2 gol di babak pertama kan? Menit 7 udah gol Amat. Ya Amat terus Mbeumo ya. Amat terus. Bukan. Amat terus Casemiro. Casemiro. Enggak, Casemiro sebelum tutup. Ya, belum Babak babak tuh. satu. Jadi yang pertama di awal babak, yang kedua di akhir babak 1. 1-0, 1 sama 2-1. Iya. Baru di babak kedua baru Tapi mulai. so far sih kalau di sisi lain menurut gue ngeliat Amorim ini pengen emang mau tahu nih mana pemain yang benar-benar mau fight sama gue, karena kan kendala Manchester United di pelatih-pelatih sebelumnya kayak kepercayaan ya. Ada pemain yang nggak mau dibawa pelatih. Jadi kita lihat kayak dari zaman Ten Hag, kayak Rangnick, kayak segala macam. Nah, Amorim ini mau lihat juga fighting para pemain. Ya, di mana sering di match-match kayak gini MU tuh biasanya kebantai, kayak musim-musim lalu tuh sama Brighton lah, sama apalah. Cuman dia bisa 4 sama. Gue bukan masa kebobolannya. Dia bisa cetak 4 gol. Itu luar biasa. Kapan kita ngelihat MU lawan Wolves, lawan sebelumnya itu kayak gini gitu. Ya, Udah lama. Jelas MU better. Better Jelas, banget jelas. menurut Tapi Amorim bukan nggak lepas dari kekurangan. Oh betul. Khususnya di pengembangan anak muda. Kita bisa bahas Mainu mungkin. Mainu kalau kita bahas mungkin sejam sendiri ya. Tapi kemarin kayak dia blunder lagi tuh. Hari Amas, pada denger gak? Pressconnya. Apa? Oh yang Hari dia Amas, ditanya soal Hari Amas kan. Dia bilang Hari Hari Amas Amas tuh apa? Left pemain back dia. Oh, oke, Hari oke. Amas. Oke, Ditanya soal Hari Amas, dia bilang ya gue loan dia, tapi lo lihat kan sekarang dia loan juga nggak gini-gini nggak Padahal sukses bagus, gitu. padahal bagus. Hari Amasnya pengen story piala, bukan piala, penghargaan. Apa tuh? Dia main di Dia mana? main di Sheffield Wednesday. Dia sampai ngasih tahu ya mungkin best player of the month atau apa Iya, gitu. oke. Kan malu kayak gitu, Bro. Oh, kalau sih. Ngerti gak sih maksud gue? Lu jangan pernah, apalagi sebagai klub besar ya, jangan pernah ngerendahin anak akademi. Serius deh, jangan pernah. Karena anak akademi kalau rendahin, itu bisa berpengaruh ke popularitas akademi lu. Gak ada yang mau ke akademi lu lagi ya deh. Iya. Apa? Kayak nggak dapet jatah, Ngerti. ntar direndahin gitu. Ini yang kecabut. dan yang paling pecah juga di situ kakaknya Mainu. Free Iya. Mainu. Iya. Itu bener, gue kira editan loh. kakaknya Nggak, itu itu bener. Garnacho 2.0 itu. Kelihatan ya. Garnacho Ada kakaknya kan juga permasalahan. suka. Tapi Sen ini. tadi gue sedikit bukan membantah, memberikan ini juga komentar. Kan lu bilang tadi bisa mencetak 4 gol nih. 4 sama kan. Itu biasanya karena ada tuntutan dia harus menang. Jadi misalnya 2-1, 2 sama, 3-2, 4-3 beda waktu lawan Wolves. Paham nggak? Anak secara general, gue secara general. Ah. Gitu. Kita jarang. Keseluruhan. Iyalah, musim lalu 2 musim sebelum itu MU biasanya kalau ada match-match kayak gini nih dibantai. Kayak musim 2 musim lalu lah. Sama Brighton di kandang 3 musim berturut-turut, bener gak? Kalau nggak salah. Sama Aston Villa, sama Spurs, sama Burnley. sama Burnley. Ah. Iya kan? Yes. Tapi di musim ini itu beda. MU biasanya lawan tim kayak Bournemouth udah dihabisin duluan, tapi dia bisa membalas dengan 4 gol. Ah. Dan di ending Lemon Save 2 itu menurut gua sebuah progres. Iya sih. Setuju gua. Karena Progress. banyak juga di Kelihatan match-match itu MU kebobolan menit akhir. Banyak. Dan menit kemarin 90. hampir aja sih. Hampir. Hampir. Gitu. Jadi Tadi musuh pertama siapa Sen? Yang lu sebut Aston Villa. ya. Pas banget MU bakal lawan Aston Villa. Oh iya. Nah, Langsung Aston aja Villa lah. lawan MU. Dia main hari Minggu ya. Iya. Nah, gimana ini Aston Villa main di kandangnya sendiri? Ya kita lihatlah Aston Villa kalau main di kandang sih pasti singkat punya mental lebih kuat ya. Singkat Salah tapi satunya imbang. kan sudah ada yang pernah kena nih dari Buendia. Gimana nih menurut kalian Aston Villa lawan MU di Gue di sedikit kandang? aja. Imbang Di sih kandang gue ngelihat match ini. Match yang satu tim lagi on form, yang satu tim ingin membuktikan. Cuman kalau di Raba mainnya di Villa Park ya. Di Villa Park. Ah, apalagi di Villa Park di tanggal-tanggal segini nih biasanya imbang. Enggak ini serius. Jadi satu punya ambisi buat ke atas dan gua rasa bensin Aston Villa udah mulai habis nih. Bakal Setuju ada gua.
Ini udah biasanya ada tanggal-tanggal, bulan-bulan. Tipikal Emery. Iya, Tiga setuju. Emery gitu, konsisten berapa match. Tapi ini kayaknya batu sandungan tapi nggak kalah. Dia 9 match win. Dan fun fact Emery ya. Kalau besok menang lagi 10. Fun fact Emery sampai sekarang kalau nggak salah nih mungkin Faisal bisa koreksi gue. Win statistik nggak terkalahkan terbanyak dalam satu rentetan itu Arteta belum mecahin Emery. Jadi Itu betul. Itu ada di Twitter. Misalkan Emery 22 gol, Iya. 22 match Iya. belum kalah. Arteta baru berapa misalkan. Iya. Misalkan gitu ya. Cuma Iya. gue lupa fixnya berapa. Nah, ini menunjukkan Emery begitu. Emery tuh selalu punya satu momen 2-3 bulan yang dia tuh menang mulu. Tapi when it matters tiba-tiba kalau di liga Ya. Nah, pertanyaannya apakah itu minggu ini apa bukan? Nah, itu- Pertanyaan gue minggu ini sih. Hah? Karena gue melihat jangka bensin Aston Villa itu udah habis kemarin di Arsenal. Ya. Hype-nya, gimana selebrasinya. Itu tuh bensin kalau kita bicara tarik musim lalu kayak Inter lah. Inter setelah lawan Barcelona tuh habis total. Pes bensinnya. Ya. Nah, ini juga Aston Villa Chelsea sama habis lawan Barcelona juga pas habis langsung. Pokoknya yang mengalahkan Barcelona, yang menghina Barcelona, pas langsung kelar selesai tuh. Selesai itu. Kembali ke Aston Villa, gue ngerasa ini MU bisa. Terakhir City lawan Barcelona kapan sih? Hah? Nggak, City Barcelona 2016 zaman Pep. Gue penasaran nih pengen nonton sama dia. Iya. Musim depan coba kalau ketemu Iya, ya, iya. atau musim ini ya, Iya. kita kan belum ketemu lagi. Feeling ketemu Zin. ntar kalau Bisa. kalau Musim ini live feeling. reaction posternya dua-duanya gundul. Aduh. Anyway, Gimana sih ini gue pertandingan? bukan melihat nih game untuk kedua-duanya, tapi lebih ke hasil imbang atau MU yang menang tipis. Jadi ini momentum MU juga lagi bagus, cuman secara ambisi, secara lapar ya MU di atas Aston Villa. Ya. Iya. Dan menurut gua nih turbulensi Aston Villa ya sekarang ini nih. Ya. Apalagi Boxing Day nanti ada, nah Ya. itu bakal hebat. Dan kemarin Aston Villa juga di last game week kan ngelawan West Ham yang notabene-nya juga masih Nah, itu juga struggling juga 3-2 goyang. goyang kan? Dia ditolongin sama individual quality Morgan Rogers Oh juga itu kan. ya. Jadi ya gue cukup setuju sama lo sih. Mungkin nih minggu di mana Aston Villa harus merasakan turun Ya. ke posisi 5 atau 6. Gue ngerasa ini game draw atau menang tipis juga tapi bukan 0-0. Ini bakal Iya, kayak enggak. Betul. bakal kayak Bournemouth MU lagi nih karena bakal main lepas tuh duanya menurut gue. Di MU bakal nyoba ini ini bakal chaos juga Jadi nih. build from the back-nya Aston Villa tuh juga shaky. Nah, Sebenarnya kunci nggak Aston Villa ada lo press tinggi, lo kasih pressure ke back-backnya karena Unai Emery maksa bangun dari belakang. belakang, Sedangkan kualitasnya jago. Oh iya. Kemarin itu dibuktiin jago-jago. sama Fernandes di game lawan West Ham. Lihat nggak game-nya? Wah, itu ya. Gol tercepat musim ini. Iya. Itu Kan di bener-bener press dari Konsa. Iya. Dan 3 back juga kan. Dan United dengan resep yang sekarang, racikan yang sekarang itu mampu ngelakuin itu. Iya. Cuma mungkin Aston Villa mungkin bakal unggulnya bukan dari kualitas ya tapi overload di tengah tuh Menang. menang. Oh, Aston iya. Villa. Gelandangnya bagus-bagus. Bagus Nah, banget ya. itu jadi bahaya Tielemans, turnover McGinn. ke belakang itu, dia turnover dari tengah ke depannya ini ke arah Watkins, ke arah McGinn dan siapa tuh lagi tuh? Tielemans gitu-gitu lah pokoknya. Amadou Tiga Rogers. Enggak, tiga tuh dia Kamara, Tielemans sama si Onana. Rogers di kiri. Tiga. Rogers sayap, McGinn sayap. Nah itu tuh overload tengah tuh yang mungkin titik lemahnya MU bakal di situ. Cuma mungkin ini kayak gue ngerasa Mason Mount bakal main lagi, bakal ngebantu tengah tuh sama Karena kan Mumu nggak ada ya. Bomo nggak ada. Afcon. Ahmad juga nggak ada ya. Enggak ada amat. Amat. Jadi Amat. ini Nah, kita ngeliat Dalot di kanan. Mason Mouson lah. Dorgu di kiri kayaknya. Nah atau Iya, Mazraoui. nggak ada Mazraoui juga kan? Oh, iya. Bener, nggak ada Nah kalau kita ngomongin masalah unggul, langsung aja kita ke prediksi Aston Villa versus MU. Gua dulu. 2-1 United. Oke. Kalau gua 3-2 Aston Villa. Gue 1-2 MU lagi. Gue 3 sama. 3 sama. Asik. Oke. Hujan gol. Dan gol nih. Player to watch. Kalau gua Buendia. Enggak itu Kan 2-1 menang Villa ya. Menang Villa. Kalau gue yang harus dipantau, dia akan unjuk gigi karena lawannya nggak ada. Lawan lagi Afcon kan. Dia mau unjuk gigi nih. Karena ini berdua datang dengan background yang berbeda. Mbeumo sama Cunha. Dua-dua datang dengan background berbeda, dua-duanya mau jadi superstar. Kelihatan banget. Nah, Cunha nggak adanya Mbeumo, momentum dia. Untuk ngasih tahu ke board, ke Amorim kalau nggak ada Mbeumo gue gendong gitu. Kalau Siapa nih? Cunha. Oh. Ngomong tadi. Mat. kalau gue Morgan Rogers.
Mason Mount sih. Mason Mason Mount. Mount. Menarik. Ini Mantap. Ini Oke. kalau di box tajam ini. Wah, gila. Langsung aja kali kita ke tetangganya kali ya, yaitu Manchester City. Kita langsung serahkan langsung aja ya ke Bang Gundo. Gimana lawan West Ham? Ini mah udah di Ini atas main kertas jam menang 10. lah. Setelahnya West Ham. itu Arsenal. Jadi ini ada sebuah teori. Apa nih? Secara teori jam permainan Arsenal jam Iya. 3 City lagi. diuntungkan nggak? Sangat. Dan yang lebih diuntungkan lagi adalah 6 fixture Arsenal ke depan mulai dari Kita bahas di game Arsenal itu. Iya, Oh gitu. Nah, kita fokus City dulu. Oke. Berat. Jadi- berat. Bukan, yang kemarin Ya, kita ya, bilangin. nanti. Iya. Jadi kan City kemarin City ntar malam main Carabao nih. Ya kan ntar malam. Iya dong. Kamis dini hari. Iya. Kamis dini hari. Ya, nanti. Oke. Ya. Ya oke. Ya. Sorry. Kenapa nggak yakin menang lawan West Ham? Kenapa jadi? Enggak, bukan West Ham, gue salah ini, enggak. Oke. Oke, Man City West Ham main di Etihad. Ya ini menurut gua Main di London Stadium aja di party. Emang udah. Haaland lumbung gol Oh. London Stadium tuh Haaland. Iya. Debut pertama Haaland brace di London Stadium. Iya. Umpan De Bruyne. Di musim depannya penutup kemenangan Manchester City untuk juara Premier League di London Stadium. Iya. Musim lalu di London Stadium Haaland berpesta juga 2 gol. Jadi lu para pemilik Haaland di FPL triple captain. Rata-rata gitu. Ya. Triple captain dan ini Tapi Etihad loh, ini bukan London Stadium. ya apalagi di Etihad 2 kali lipat. Lebih pede. Ini ya Pep udah Taktiknya apa sih yang bakal diterapkan sama Pep? Jeremy Doku nggak main ya BTW. Dia mendukung nggak main. Jadi sampai tahun depan Iya, awal tahun nggak main, iya. udah dikonfirmasi. Ini akan menjadi game baru setelah lawan Crystal Palace pakai formasi pohon Natal 4-3-2-1. Oke. Secara data tiganya itu Reinders, Nico, Nico, Bernardo, Bernardo. depannya Cherky Foden, Betul. depan Haaland. Iya. Jadi menurut gua sebuah instrumen yang sangat-sangat menarik dari seorang Guardiola menaruh 3 pemain tengahnya ini benar-benar yang work rate. Dan Foden sama Cherky itu diberi kebebasan banget. Kita lihat di game Palace benar-benar ya gua appreciate Palace secara permainan. Cuman secara end product City gila. Ya. Dan satu pemain yang gue bilang sebelum bola ditendang, ini kan di konten kita yang waktu awal prediksi tuh, ada yang lu bilang apa pemain diinginkan ya? Apa salah satu kategori itu? Players to watch. Bukan satu lagi. Player of season. Bukan. Underrated. Improve ya apa? Improve player. Improve player ada ya. Most improved player. Nah ini gue sebut sekarang dan gue bilang waktu itu Matheus Nunes. Bagus banget sih. Lu lihat. Ini sebenarnya Matheus Nunes ini perdebatan yang cukup menarik karena banyak yang nggak pengen ada dia. Tapi di squad kalau City, tapi banyak juga yang apresiasi kayak lu. Lah gue udah. Karena setiap kita berbicara transfer window Manchester City selalu Bermasalah nomor di pertama adalah right back. Iya. Tapi di sisi lain lu bilang Matheus Nunes, itu gimana tuh? Dari akhir musim kemarin dia udah dipasangkan. Dan sebelum musim gue bilang ini pemain bakal menunjukin bahwa lu gak usah BRB, lu pasang gue. Dan terbukti di game-game di musim ini salah satu pemain paling konsisten, pemain yang bener-bener balance. Dan apalagi lawan Palace kemarin, dia gue ngelihat ada skema antara crossing dia dan Haaland. Lawan siapa crossing Sundul kemarin lawan Palace sama. Dan berapa kali momen itu ketika Nunes ngambil di posisi crossing itu, Haaland tuh udah ada di satu posisi yang nyambut. Dan itu menurut gue sebuah hal yang dilatih dan sebuah unlock dari Pep. Oh kita perlu nih main begini. Karena kan Pep jarang. Kalau di musim-musim sebelumnya itu ketika mentok ya udah. Mungkin pertanyaannya adalah bukan Nunes bagus apa enggak ya? Iya. Karena kalau itu mungkin kita Bisa debat lebih lah. cenderung bilang bagus. Oke lah ya. Pertanyaannya adalah yang pertama, apakah Matheus Nunes adalah right back dengan level City, itu yang pertama. Yang kedua, bukankah lebih baik untuk City untuk mengupgrade sisi kanannya? Gua kalau kacamata gua pemain yang lagi bagus nggak usah upgrade, ngapain? Nico Aureli biarinnya main. Tapi Oh, idealnya bagus. idealnya sepak bola hari ini harus punya dua Aureli pemain yang bagus. sekelas dong. Betul, sekelas, tapi bukan berarti diganti dia. Loh, sekelas itu kan artinya sudah Karena lo gini, bisa rotasi dengan nyaman. Gue kembali ke omongan lu, banyak fans City yang nggak suka Matheus Nunes Yeah. karena menurut mereka itu tidak cocok di right back. Oke. Gitu. Tapi lu jangan lupakan Pep Guardiola. Joao Cancelo dari kanan dipindah ke kiri bagus. Ya. Fernandinho dari DM tetap perlu penggantinya Rico Lewis sih menurut gue. Rico Lewis udah nggak main lagi, Mat.
Ya, makanya kalau Nunes makanya- cedera kan lu bingung. Iya, kalau Nunes cedera. Ada Kusanov sebenarnya ya. Ya enggak lah. Ya, kalau gini, kalau- back dia kan emang dia bisa whip cross kayak Nunes. Bukan, nah makanya Iya kan? Senjata Nunes kan main di pinggir, cross ke Haaland. betul. Tapi satu sisi banyak yang bilang coba, ini kan gue baca komen juga ya, harusnya Kusanov aja. Nah, Kusanov ini dipakai ketika untuk defense. Ya, Jadi menurut gua untuk short time ya udah awal mainin Nunes, ketika lu butuh defense lu pakai Kusanov. gue setuju. Dan satu lagi lah, lu nyari pemain berkualitas market di Januari itu rada-rada tricky dan susah. Mungkin Fan City lu nikmati musim right back Matheus Nunes musim ini. Oke. Musim depan menurut gue lebih possible untuk lu beli. Siapa coba yang available di Januari yang bagus ya? Oh, gue nggak ada pressure untuk Nggak ada. beli di Januari di Iya. Januari nggak ada. Tapi menurut gue, jikalau lu menjadikan Kusanov alternatif daripada Nunes, artinya lu menghilangkan satu satu zona yang lu biasanya bisa eksploitasi. Iya. Kita tahu dua fullback City belakangan di musim ini tuh mengeksploitasi wing gitu loh. O'Reilly di kiri, Nunes di kanan. Di saat Kusanov main, menurut gue idealnya Kusanov bermain sebagai center back ketiga. Jadi 3 back rush defense-nya. Kusanov di kanan itu paling bagus buat Kusanov. Jadi dia RCB. Iya. Itu paling bagus buat Kusanov karena dia agresif, dia bisa ngepres maju ke depan, tapi untuk hug the line bermain di pinggir, overlap, whip cross itu bukan Kusanov menurut gua. Iya. Nah, artinya kalau main Kusanov bisa-bisa aja memang, tapi pola permainan lu yang mengeksploitasi wing itu hilang. Emang hilang, tapi buat defense. Makanya Tapi nggak mungkin kan lo start dengan Kusanov, lo mau start dengan defense. itu ini bakal Matheus Nunes start terus. Kan gue bilang tadi, ini pertanyaan Basya nyambung lagi. Iya. Kalau Nunes cedera, Ya Rico Lewis bukan kelasnya, Iya. Kusanov bukan profilnya, lo kan tetap harus beli. Kayak paling gampang O'Reilly cedera lu masih punya Head Murray. Betul. Ya, itu oke tuh, ideal tuh. Makanya gue bilang kalau cedera itu kan berarti kita harus beli Januari dong. Bukan. Cedera Kalau- cedera, Iya. Manchester City adalah tim pelopor, pionir kedalaman skuad. Betul. Menurut gua hari ini khususnya di backline itu kedalamannya jelek. Betul. Gitu. Ya. Nah, RB salah satu posisi yang wajib di-upgrade menurut Ya, gua ya. gitu. Upgrade artinya gini, oke bukan Nunes yang nomor 2, Nunes nomor 1, tapi nomor 2 itu Betul. paling tidak Ya. seprofil dan sekelas gitu. Setuju. Cuma masalah di market aja di Januari ada nggak gitu. Mungkin kalau misal ada possibility pemain yang sesuai diambil, tapi gua nggak yakin gitu. Karena kan lu tahu sendiri transfer Januari itu apa ya, rada-rada susah lah. susah-susah gampang gitu. Jadi makanya gua ngambil worst case itu ya lu nggak bakal ngambil RB. Tapi di summer lu setuju? Setuju. Oke. Sama nggak setuju, tapi kalau lu Oke. untuk kedalaman Januari kayaknya agak susah gitu loh. Oke, Ya oke. tiba-tiba siapa misalkan banyak Kalau dibicarain Januari tuh. itu bisanya ngambil kayak lu ngambil Head Murray dari tim Premier League yang menengah ke bawah. Misalkan siapa? Ya, cuman- Robinson kiri kanan Robinson. Kiri. Ya itu bukan menurut gua bukan kanan. bukan pelapis yang oke menurut Robinson gua. bagus dong. Bagus bukan level City, belum level City. Tapi dia left back juga. Contoh cuma kanan. misal kalau yang Enggak, di- maksud gua kalau lu ngomong level City, sorry itu saya ya, Nico Gonzalez bukan level City. Betul. Matheus Nunes juga sebelumnya bukan level City. Betul. Gitu loh. Tapi kan balik lagi, yang penting dia punya, pertama dia Premier League proven karena ini isu yang paling banyak di transfer window adalah banyak banget orang beli pakai Moneyball, pakai data. Nanti nggak sih waktu masuk ke Liga Inggris pecah semuanya. Ngerti nggak sih lo? Karena physicality-nya, intensity-nya, ngerti nggak? Jadi beli dari domestik tuh cenderung aman Betul. gitu. Nah menurut gua Robinson itu cakep bro. Ya, tapi apakah Cakep. Fulham mau lepas? Ya ini juga. Iya. Makanya biasanya kan transfer Januari ini pemain-pemain yang sisa kontrak Ya. ataupun memang dibayar mahal gitu loh. Iya. Ya tim kayak Fulham mungkin butuh duit ya, tapi apakah masuk radar City sejauh yang gue Ya, baca menurut nggak? gue setuju sama lu sih kalau Januari kayaknya berat. Kayak Agak kita berat. bicara sedikit ya, kayak musim lalu transfer City Januari ya ada Omar Marmus, ada Nico Gonzalez. Marmus kunci di Frankfurt. Betul, tapi kan profilnya kayaknya Pep ngambil gini. Kalau Omar Marmus kalau di summer saingannya banyak. Ya. Menurut gua. Oh, Pep sempat ngambil momentum tuh Januari Momentum. kan? Iya. Karena Nico semua itu momentum. Mungkin aja ada pemain RB Nico ada yang mau. Nico Gonzalez. Iya. Iya itu kan Enggak, momentum. maksud momentum karena Pep berpikir Lamassia. kalau di summer dia rame. Mungkin. Kalau Lamassia nggak main di Porto, bro. Kalau level Lamassia. Ya kan dia di Barcelona juga. Iya, kalau level Barcelona. Bukan kita kan dia nggak akan main di Porto. Betul, cuman maksud gini, momentum kan gue nggak paham ya. Beli pelapis Rodri aja. Betul. sebenarnya. Cuman menurut gue dia ngambil jangka panjang karena oke, ini pemain gue bisa baca, gue bisa bentuk seperti Rodri atau enggak minimal dia paham lah. Ya. Walaupun 6 bulan pertama aja, tapi sekarang Kalau dia udah lu bisa menunjukkan. main 50% Rodri lah. Betul. Jadi
kita lihat juga momentum kalau Januari. Dulu kan Van Dijk juga dari Januari kan. Ya. Alisson Iya Januari. iya kan Januari. Jadi ya kita lihat ya nggak ada kemungkinan bisa aja tiba-tiba pemain yang bagus banget. Oh gue ambil nih gue sikat. Ya. Bisa. Cuman possibility susah lah Januari. Ya paling kalau right back yang kalau di Premier League ya yang City bisa incer sih Munoz. Kalau lu baca berita dan bener ini Timo Livramento. Livramento ya. Tapi gue nggak yakin. Nah, gak yakin kan kalau misalnya di Januari dilepas gitu loh. Iya, Itu yang jadi Ya masalah. Munoz pun juga mungkin Karena sih, cuman- shaky, apalagi Trippier lagi shaky. Iya, jadi Wales lah kita lihat. Tapi ini Ya, kita lihat lah. Jadi lawan West Ham gampang nih. gampang. Ya gue. Oke, langsung. Tapi menurut gua Haaland ini hujan gol dari City tapi 0 dari Haaland. Udah. Pesan dari Haaland yang sudah nggak pakai udah nggak ada triple captain. Kalau Gua juga sudah nyebut-nyebut busuk. gini, langsung aja kita ke prediksi skor. Kalau gua 4-1 Manchester City. Gue 4-0 sih. Gue barangkali City kebobolan 4-1. Gue 4-0. 6-0 City. Wih. Player to watch Foden lah ini. Player to watch kalau gua jujur ini pemain gila banget Sen. Siapa? Phil Foden. Gila ini pemain. Gua player to watch mau lihat pemain ini konsisten apa enggak. Ryan Cherky. Apa tuh? Mau masang apa? Pencet sorry. Kalau gue berapa siapa ya? Gue ini deh. Nico Gonzalez. Nico Gonzalez. Ada rocket goal dari Nico Gonzalez nanti nih. Enggak juga. Orang paling marah kalau gue bahas Nico. Oleh disrespect Nico Gonzalez. Rodri gue bilang nih Rodri ya. Rodri. Oke, langsung aja ke pertandingan yang tadi West Ham dari London. Kita juga langsung ke London dan kali ini lawan musuh gua berbuyutan sampai kapanpun. Gua saat ini untuk match ini gua anggap seri aja. Everton versus Arsenal. Pasti seri. Tahu gak kenapa? Karena- Gue langsung potong. Gue udah menyusun mapping script ini nih, insyaallah bener nih. 6 fixture Arsenal ke depan dari Everton sampai 6 itu musim lalu Arsenal kehilangan poin. Oke? Oke. 6 ke depan nih Anda baca, musim lalu persis kehilangan poin sama 6 tim ini. Asik gak? Lawan Everton gimana, Mat? Iya. Bacain dong. Jadi kita lengkap. Ente sambil ngomong. Kalau bisa bacain juga dari Newcastle yang musim lalu kita kalah juga. Tapi kan menang kemarin. Boleh, bentar ya. Coba, lo bahasa boleh isi dulu ntar ke Gundul. Gimana, Mat? Everton lawan Arsenal. Gue tuh paling gak suka main tuh jam-jam begini ya, jam 3 pagi tuh. Gue gak tahu kenapa kalau Arsenal ya main jam 3 pagi tuh jam-jam yang mainnya tuh Minggu apa? Minggu dini hari. Jam 3 tuh jam yang Arsenal tuh selalu tendensius drop point. Lawan Wolves. Gue gak tahu main ada testingnya atau enggak, tapi di jam-jam yang sumpah aja gitu kalau ditonton. Cuman gue rasa away ke Everton juga ada beberapa pemain yang nggak main, KDH nggak main, Gay ke AFCON, terus ada beberapa pemain pokoknya nggak tampil karena ke AFCON. Dan Jadi KDH fix gak main, lu udah cek? Nih, kalau dari nih yang baca nih ya. kemungkinan karena main cedera kan. Grealish nggak main, KDH nggak main, Ndiaye nggak main, Gue nggak main. Nah makanya 4 pemain nggak main. Rilis pun gak ada. Nggak ada. Nggak ada. Karena cedera Wah, kayaknya. bantai-bantai ini Arsenal. Nggak bantai juga sih Moyes tetap pelatih yang sulit. Ada nih fotonya. Ada. Apa tuh? Musim lalu Everton Arsenal 1-1, Arsenal Brighton 1-1, Arsenal Aston Villa 2-2, udah kalah kan kemarin. Itu kan home Arsenal ya. Iya, ini home away campur. Bournemouth Arsenal 2-0 kalah. Liverpool Arsenal 2-2, Nottingham Forest 0-0. Iya. Boleh forward ke saya? Boleh. Iya. Ini by the way Grealish cedera hamstring ya, meragukan. Iya. KDH ada info gak KDH? Enggak cedera dia. KDH cedera hamstring juga. Nah, gue ngeliat KDH ini sebenarnya agent, bro. Agent Chelsea. Kemarin pas lawan Chelsea nggak enak kan, pura-pura cedera. Nah, dia ntar kerjanya pas lawan Arsenal. Ya nggak tahu juga sih, cuman Gimana, Mat? ininya kemungkinannya dia nggak main. Kemungkinannya yang gue baca dia nggak main, tapi masih 50-50 kali ya, masih bisa main. So di FPL juga kuning sih. Untuk matchnya sendiri gimana? Di nih, grup Mat? ya. Kalau gue ngeliatnya matchnya Saliba udah balik, kita Gabriel juga belum ya? belum. Tapi Gabriel kemungkinan akhir tahun atau awal tahun depan dia pokoknya udah deket lah. Havertz juga sama. Gue ngerasa dengan seminggu ini kita harusnya kan di Rabu ini kita lawan Palace, tapi Palace-nya dirubah jadwalnya sama IFL-nya karena dia hari Kamis besok main Conference League. Oke. Jadi dia ngerubah si Palace-nya.
dari EFL-nya untuk toleransi jadwalnya karena kalau nggak 5 hari 3 match. Ya gila lah. Nggak masuk akal. Nggak mungkin. Jadi gue ngerasa nih minggu yang akhirnya kita dapat rest minggu. Jadi secara jangka main kita dapat nafas lah. Performanya bakal. Terus kemarin abis dapat match wolf tuh pemain pertama mereka semua tuh nggak langsung pulang gitu Sen. Mereka tuh semua ngumpul. Ceritanya yang gue dapat dari insider, mereka ngumpul, mereka reflect dan mereka ngerasa performa lawan Wolves itu nggak bisa ditoleransi. Ini performa yang sangat lapuk, nggak bisa ditoleransi dan mereka ngerasa ini bukan satu hal yang mereka ini bisa bernyaman-nyaman karena ini masih awal banget. Mereka nggak boleh nyaman karena mereka lagi di pucuk, mereka nggak boleh nyaman gitulah. Nah ini abis itu sama Arteta dikasih 2 hari rest. Untuk mereka tenangin pikiran, apalagi nggak ada match Palace kan, jadi dapat 2 hari rest. Oh training nggak ada? 2 hari, jadi dari match itu hari Sabtu, Minggu Seninnya rest, baru Selasa kemarin latihan lagi. Dan gue ngerasa sih Arteta nge-prepare game ini dengan lebih baik ya harusnya ya. Dan pemain-pemain pada udah tadi reflect dan udah dapat waktu untuk kadang kan lu ngelakuin hal-hal yang jelek di game itu karena kadang-kadang tuh psikologis gitu. Pasti. Jadwal terlalu padat, bertubi-tubi dan lu tuh kadang-kadang kalau di training ground itu kan gak ada penerapan taktik. Gak ada. Cuman lu preparationnya untuk game selanjutnya gimana. Dan setelah dikasih break ini gue ngerasa harusnya udah ada sedikit refreshment lah. Dia dapat latihan apa segala macam. Dan pemain lebih fresh. Jadi harus ini game yang menang. Apalagi tanpa 4 pemain tadi harus menang. Gue cukup setuju sih sama Baca karena Everton ini bukan mempertunjukkan permainan yang mereka solid secara kualitas defense. Struktur defense juga bagus, kompak. Tapi mereka ini terlalu memberikan kontrol ke tim lawan. Dan Arsenal itu tim yang nggak boleh dikasih kontrol, gitu. Karena Arsenal tuh nggak cukup piawai di saat pertandingan itu momentumnya berganti kanan kiri. Tapi mereka cukup piawai jika game itu fokus di mereka, ngerti nggak? Dan Everton akan ngasih itu ke Arsenal, menurut gue. Everton ngasih itu ke Chelsea dan apalagi dengan Arsenal yang lebih kontrol dominan daripada Chelsea gitu. Nah artinya dengan mereka ngasih kontrol ke Arsenal bakal mencoba. Mungkin nggak gampang golinnya, tapi dengan segitu banyak percobaan, akhirnya menjadi gol gitu loh. Yang kedua, mereka juga nggak punya daya gedor. Jujur aja, strikernya Everton tuh so far ya nggak ada yang bagus. Bapuk. Beto nggak bagus, Tierno Bari nggak bagus. Fungsi mereka itu di Everton sebagai pemantul ketiga gelandang. Ada Grealish, ada KDH, ada dia yang biasa menjadi target akhirnya gitu loh, bawa bola ke mereka di ending. Tapi sekarang ketiganya nggak ada juga. Paling Alcaraz yang main, nggak tahu lah 1, 2, 3. Jadi ya ini clearly punya Arsenal sih, walaupun golnya mungkin nggak banyak ya. Terus fun fact, ini Arteta Moyes lagi ya. Arteta Moyes again. Guru awal. Ada apa emang? Arteta ya kan Moyes. dia jadi Arteta pertama kerana British itu ke Rangers kan. Abis dari Rangers dibeli Everton. Nah Everton tuh gurunya Arteta juga pernah main di tim ini kan, Mas? Pernah dong. Kapitano bro. David Moyes CB. David Moyes CB. Gue nggak tahu ya kenapa benci banget sama Everton. Lebih benci Everton daripada MU untuk saat ini. Sama Arsenal, Everton apa Arsenal? Tapi gila Everton. Gua kan lihat Twitter ya. Ada satu fanbase Everton. Lea. Iya. Tiap saat dikat Liverpool. Siapa sih namanya gue mau tahu. Tapi bukan karena itu, Sen. Nggak tahu dari fansnya. Wah gila. Lea. LEA. Dia verified akunnya. Iya, dia itu ngeselin, Sen. Ngeselin banget. Tapi rahat. Ya, tapi ngeselin, paham nggak? Maksud gue Lea ada gue. Rahat itu lucu by the way guys. Jadi kalau Madrid sama Barca kan banterannya klub gede, ini kan klub kecil. Iya. Cuman ya nggak kecil lah Everton. Setiap Florian Wirtz abis main dimasukin statistik sama dia. Pemain-pemainnya dicari sama dia, di-compare. Dia another CFC mod, another Janti, another siapa kalau MU? Trey itu lucu. Kalau Arsenal ya nggak tahu banyak banget lah. Welbeck banyak banget. Iya kan selalu ada lah kayak gitu. Enggak, tapi di sini itu kenapa gue benci Everton itu? Dia itu bukan tim besar gitu loh. Tapi merasa bahwa dia tuh selalu di atas. Itu yang bikin lucu tuh itu. Bencinya di situ. Pokoknya lucu deh nih akun. Gua enggak tahu tuh Lea gimana, pokoknya lucu banget, suka muncul di timeline. Di orang-orang luarnya juga sama, Sin. Orang-orang luarnya tuh songongnya parah. Kalau lu tim besar, kayak ngeliat lu aja gini, lu songong kan. Ya, tim besar karena tim besar Liverpool. Everton tim besar. Enggak lah. Ya, terus
Apa leh Everton leh? Coba cari bentar. Lah mereka juara Inggris berkali-kali. Ingat gak musim lalu? Mereka foundingnya Premier League. Lah, mereka satu yang bikin Premier League. Yes. Kalau udah ada Liverpool nggak ada nama ini Everton. Gitu. Iyalah. Tapi Li, gue mau nyorot satu hal sih kalau ngomongin match besok yang kemarin gak ada lawan Wolves juga, Calafiori balik ya karena kemarin kan lawan Wolves, gue kelupaan tuh sampai diingetin nama ini, thank you ingetannya. Gue lupa kemarin tuh Calafiori bukan karena nggak cedera nggak main, tapi karena suspension, karena kartu kuning lawan Aston Villa, dia kan udah 5 atau 6 Ya, kartu 5 kuning, jadi nggak 5 nggak boleh main sekali. Nah itu kan juga boost juga buat dia dapat rest yang cukup. Menurut gue impactnya Calafiori itu juga bakal besar banget. Nah itu pertanyaannya Mat, apakah kemarin lawan Wolves itu kayak kurang mainnya, apakah nggak ada dampaknya Calafiori? Sebenarnya dampak dia besar tapi bukan besar yang sampai kita nggak bisa menang udah lawan Wolves. Secara defense. Enggak, Calafiori itu dampak besarnya itu bukan di defense justru di attack. Oh di tag. Di attack maksudnya. Oke. Tapi itu bukan jadi aspek yang kita jadi nggak bisa menang besar lawan Wolves ya. Tanpa dia pun harusnya kita bisa menang besar. Cuma seenggaknya ada Calafiori itu dan ada Saliba dan Calafiori balik di match besok boost banget lah Oke. untuk kita. Langsung aja. Everton Piala Inggrisnya 9. Lebih baik pada Chelsea. Berarti Chelsea tim kecil dong. Leh. Lah Chelsea cuma 6. Tapi dia juara dunia nggak leh? Iya. Tapi kan Chelsea gede dari sebelum juara dunia. Klub juara dunia nih bos. Oke langsung aja ke prediksi skor. Everton versus Arsenal. Gua benci Everton lagi. 2-1 Arsenal. Gue 1-0 Arsenal. Gua 1-0 Arsenal. Emang karena ngelihat lini serangan daripada cedera ya. Iya. Belok ente. Agak. Ente belok. Agak. Belok ente. Semenjak itu agak belok. Gua ngelihat nih 2 sama Tapi ya. kalau KDH main lain, agent Chelsea dia. 2 sama sih gue. 2 sama. 2 sama. Player to watch kalau gue udah pasti Mister benerin rambut Gyökeres. Dia akan cetak gol ya. Gue ini yang ngegolin, yang gue pantau mungkin nggak main jadi starter ya, tapi golin Trossard. Gue Tarkowski. Kayaknya dia Jangan bakal jadi sebut itu starter. Sen, tolong Sen. Tolong jangan sebut Itu asik. Jago Mas. Dili. Jago dia li asik Oh, kayak Asik juara aja. Jago UCL musim lalu dia di Everton nyetak menit terakhir. Udah lihat stadion belum? Hill Dickinson. Bagus. Kita sudah tidak sabar. Ya Everton. Bagus. Percepatkan ketemu Kalau kami. gue sih nih, gue Anfield, emang Liverpool nggak punya duit nggak bikin stadion? Ya, Anfield itu maksud historik. cuma renovasi doang ke atas. Mereka bikin stadion baru. Dia bikin stadion baru karena stadion sebelumnya nggak ada apa-apanya, Le. Kalau gue ini gue Saka karena kemarin menurut gue nge-carry lawan Wolves tuh Saka dan Yeah. gue butuh dia untuk nge-carry Arsenal lagi. Oke. Thumbs up. Belum. Astagfirullahaladzim. Tonjok. Lupa. Langsung aja ke pertandingan selanjutnya, sama-sama juga dari London, yaitu klub juara dunia Chelsea versus Newcastle. Berat. Ini Berat ini. Siap Pak Oleh bermain di St James Park. Mainnya Yang 19.30 ya? 19.30. Oh ini big match. Big match of the season. Maksudnya the week, seru yang match yang seru yang bisa ditonton. Ya, tapi tenang Le. Newcastle habis kena mental lawan Sunderland kemarin. Iya, tapi pertama ini St James Park. Yes. Kedua Chelsea juga lagi, ya sebenarnya formnya oke lah, standar. Secara permainan oke, baru bounce karena Maresca habis ada drama, terus kemarin ada kemenangan lawan Cardiff, pasti lebih positif. Cuma horornya dan angkernya St James Park ini selalu menghantui gua. Tahun lalu ya ada si bodoh ya, Jackson, kartu merah. Oh iya. Makanya kita nggak bisa fight. Sebenarnya Newcastle tuh bukan lawan yang, bukan kryptonite Chelsea sebenarnya, tapi seringkali pemain Chelsea di era yang sekarang yang anak-anak muda ini, mereka nggak bisa contain pressure daripada stadium dan pemain Newcastle. Newcastle ini bukan hanya angker di stadiumnya, tapi pemain-pemainnya pun selalu intrik, confrontation, duel, ngerti gak sih? Nah pemain-pemain muda ini khusus di lini depan, gua ngerasa mereka ini nggak siap gitu. Tapi kabar baiknya Estevao cedera. Menurut gua lu taruh Estevao di St James Park lu bunuh diri sih menurut gue ya. Why? Karena volatil banget gitu. Either dia dihajar abis gitu kan, atau ya dia yang kele-kelein mereka gitu. Dan menurut gue it's not a good sign lah buat maksudnya it's not a good start buat Estevao yang lama nggak main terus main di St James Park. Jadi mendingan istirahat dulu, dia bisa main di game selanjutnya. Ya susah sih St James Park, gimana ya? Musim lalu kalah ya Le? Kalah dan Kalah karena fun fact merah kita kan pas James. kalah itu kita lagi nobar Barca Madrid. Iya, gue inget. Iya, Lagi Barca Madrid ada ya. event. Gini.
Sebelumnya tuh game itu dulu. Oh, yang Senayan? Iya. Oh, Itu kartu merah Jackson kan. kan di sini benar ada. Tapi juga. Newcastle juga bukan tim yang lagi on form menurut gue ya. Mereka tuh lack of creativity. Banyaknya kreativitas tuh dikasih sama Gimares sekarang. Gimares tuh kayaknya menjadi benar-benar tulang punggung tim gitu loh. Nah makanya besok gue berharap duel of midfieldnya ini bisa dimenangin sama Chelsea, which menurut gue juga di atas kertas Chelsea lebih kuat di midfield gitu. Nah kalau kita ngomongin ke depan, Chelsea sekarang udah punya semacam gambaran nih, karena kemarin kan 6 bulan musim ini berjalan, 3-4 bulan ini nggak jelas nih winger yang sebenarnya Chelsea mau pakai itu siapa kan. Tapi sekarang udah mulai kegambar nih. Garnacho, 2 gol. Gila sih, Di luar kekurangannya dan lain-lain, ini pemain efektif menurut gue. Kemarin lawan Everton dia apak aja lah, berapa kans gitu kan. Tapi ngomongin efektivitas, Gittens kalah. Garnacho main, Neto juga begitu. Jadi yang produktif nih, ini semua nih apa namanya, winger semua. Lo tau nggak data Chelsea pemain yang ngegolin striker yang ngegolin buat Chelsea, striker yang di atas kertas ya? Nggak ada. Satu dong, sekali dong. Satu gol, Chelsea hanya mendapatkan 1 gol dari seorang striker Yaitu Joe Pedro. selama 1 musim. Iya. Hah? Ya lawan Spurs kemarin. Enggak, jangan ngitung Joe Pedro golnya berapa ya. Ngitungnya dari jika Joe Pedro start as a striker, dia dapat 1 udah. Ngerti nggak lo? Oh, ada beberapa match yang Joe Pedro main jadi 10. Nomor 10. Oke. Ngerti nggak? Jadi siapapun yang main dengan Chelsea sebagai nomor 9, itu dia baru golin 1. Parah. Itu JP dilawan apa Brighton ya? Lupa gue. Ya pokoknya cuma Nggak parah 1. sih itu parah. Hah? Parah itu. Dan Parah. dan kita sempat discuss tuh lah ya, dan apakah lu setuju bisa dibilang so far JP itu di bawahnya Jackson? Kalau efektivitas ya, setuju gue. Gue setuju. Gue nggak malu ngomong itu. Efektivitas dan gameplay juga gak sih? Iya, efektivitas. Maksudnya secara kan pemain itu kan all round ya. Pemain itu kontribusi kan banyak kan. Oke, striker Haaland dibeli untuk cetak gol. Oke lah ya. Tapi di luar itu paling tidak lo over something. Ngerti nggak? Jackson itu menurut gue tipe yang kayak gitu. Oke, ngegolinnya jelek. Misalnya banyak bola mental lah, nggak klinis gitu kan. Tapi dalam build up, dalam menjadi pemantul, menjadi kombinasi, hold up play, duel darat, gue pernah bilang Jackson salah satu yang terbaik di Eropa menurut gue untuk main kayak gitu-gitu ya. Gitu loh, nyari ruang. Nggak jelek. Gitu Cuma ya. bersama resikonya tuh emosionalnya dia aja. Iya. Emang kartu merah. sorry, selain klinisnya, Jackson itu sangat dibenci karena kelakuan-kelakuan itu. Emang aneh-aneh. Berapa kali kan kartu merah nggak sekali Iya, kan? di CWC juga kan. Gara-gara emosi gitu. Iya. Gitu. Nah, menurut gue nggak malu untuk ngomong kalau JP so far, aduh, gue bingung ya. Kemarin banyak juga yang ngomong sama gue, ya bang, JP tuh berusaha. Emang kelihatan berusaha nih orang, tapi ada semacam culture, budaya dia, habit dia, di mana dia itu mau jatuh. Gue nggak tahu kenapa. Lo tau gak sih pemain yang suka nyari jatuh, suka nyari foul? Brazilian. Tipikal. Gue nggak suka pemain suka nyari foul. Gue nggak suka. Bukan selera gue gitu. Jadi kalau menurut kalian itu adalah sebuah usaha, oke. Tapi kalau gue nggak suka. Oke. Gue sukanya berusaha tuh apa? Duel, tahan badan. Kalau bisa pantulin kasih teman gitu. Kalau gue. Tapi kalau jatuhnya natural, bukan dicari lah gitu. dia jatuh 5 dapat 1, ngapain? Lama-lama wasit juga tahu. Iya. Lama wasit Jadi juga trade buruk tahu. juga nanti Iya. akhirnya. Iya. Tapi kalau yang gue ngeliat nih, menurut gue Chelsea harus efektif. Karena menurut gue forwardnya Newcastle nih, Woltemade ini menurut gue bisa ngakalin defense Chelsea. Kita tahu Chelsea ini lemah tuh di crossing sebenarnya kan. Iya. Walaupun mungkin agak membaik dengan clean sheet-nya, tapi pattern habit defensif kalang kabut kalau di crossing tuh masih ada. Dan Woltemade tuh jagonya itu. Musim ini sama dia Mike Etike kan 2 pemain yang nyari ruangnya tuh bagus. Dan lu dengan lu punya Trippier yang main dengan crossingnya atau Gimares juga. Nah, ini bisa jadi kalang kabut di Chelsea di belakang di situ. Dan midfield battle nih Joelinton, Tonali main kan, dia main ya. Joelinton, Tonali ini. Nah, Caicedo untungnya dimainin lawan Cardiff kemarin. Karena menurut gua dia kan sempat absen 3 match tuh. Agak mungkin kendur tuh intensitasnya. Main lawan Cardiff kemarin harusnya ready lawan ini. Betul. Nah, Enzo nih tanda tanya, apakah Enzo bakal main sejelek kayak kemarin apa enggak? Karena kemarin kan jelek hitungannya kan. Kemarin lawan siapa nih? Lawan Everton. Oh, oke. Enggak, babak kedua oke tapi dia. Babak kedua oke. Tapi babak first half yang gue tonton yang tuh. gue komplain gue kata-katain babak pertama. Nah, apakah nih menurut gue selection headache-nya adalah apakah Wise mainin Caicedo, Enzo dan Palmer? Atau lu mainin Enzo
Caicedo, Andre Santos. Oh lupa gue dari James anjing. Kalau gua dari yang James paling- gue lupa kalau dari menurut gua, James. Iya kalau dari menurut gua lo James. mau tahu setup Chelsea terperfect menurut gua ya. Kalau Kiper Sanchez menurut gua incredible season menurut gua. Sanchez dari CWC sampai hari ini nggak pernah mengecewakan. Ada 1-2 gol Kartu yang merah doang ya? lucu ya itu kartu merah oke lah. 1-2 gol yang lucu itu menurut gua sama sekali bukan Sanchez, itu karena back ya, ngerti nggak sih lo? Iya. Dan lo kiper dikasih pressure kayak gitu, come on. Iya. Terus lo mau nyalain kipernya, jangan bodoh lah. Betul. Sanchez start, kanan Gusto, kiri Cucurella, 2 center backnya Chalobah, Fofana. 2 center back dengan clean sheet, salah satu tertinggi hari ini. Di pivot James Caicedo. Di depannya Enzo. kanan Palmer. Kanan Palmer, kiri Neto, depan terserah lu, sakarepmu di depan Oh, iya. siapa. Di depan Atau semua sakarepmu. sama aja Nggak depannya. penting, batang kayu di depan. Ya itu starting final CWC kan? Iya. Kecuali Fofananya. Fofana juga di kanan kan? RB Fofana. Enggak starting CWC mah ada Fofana. Kan Fofana nggak ada ya benar. Bener kan? Startingnya Colwill waktu itu. Colwill kan ya. Maksudnya starting CWC minus Colwill aja. Iya. Dan itu menurut gue itu paling ideal sih karena lu pertama menghindarkan Palmer dari tanggung jawab di tengah. Iya. Itu dikasih semua ke James sama Caicedo dan Enzo gitu. Dan lu punya speedster di kiri. Kayak ini game JP juga sih. Palmer kayak connection Palmer sama JP juga harus dibangun lagi nih. Ya itu connection Di sebenarnya. depan. Nah yang paling bikin gue kesel sama JP sebenarnya itu satu hal. Gue tahu banget kualitas dia sebenarnya. Apalagi syuting ya, satu hal dia syuting. Tapi sekarang kagak mau syuting, gue bingung. Kalau kita ngomong lihat main kayak Jackson, oke lah. Kayak oke lu pengennya nge-shoot, lu pengen golin tapi lu goblok gitu. Masih clear intensi lu tuh mau ngegolin gitu ya sih lu. Kalau JP gue nggak tahu. Gue nggak tahu intensi dia apa, gue nggak tahu. Terlalu nyaman 10 kali. Itu mungkin terlalu flamboyan dengernya. Kadang tuh mungkin di Premier League kurang cocok ya. Apa karena bisa jadi ini, dia itu kan biasa main di Brighton nih, main di tim kayak sekelas Chelsea itu kayak kaget buat dia gitu. Di CWC, waduh, lu lihat dia nonton game dia lawan Fluminense. Waduh, Ya mungkin untuk awal-awal bisa adaptasi. Tapi kalau itu kayak personal. Dia main di Iya, Brazil main di mana? Fluminense, iya. Di Fluminense kan? Iya. Itu kayak ada ambisi juga Ya tuh. itu berarti masalah mental kan. Mental. Artinya dia harus dibangun bahwa setiap game itu lu harus kayak gitu. Oke. Tapi ini yang Tapi menurut gue sih kalau tadi squad yang tadi ada paling tidak 80% dari gue sebut, gue bisa menang sih. Gue yakin. Mantap. Oke, langsung aja Udah ke prediksi skor. Hah? Oh enggak. Ke prediksi skor, menurut gua ini menang harinya Newcastle. Newcastle. Sorry itu Nggak saya. apa-apa, gue setuju juga lah. 3-1 menang Newcastle. Gue 3-0 Chelsea. Wah itu terlalu dar-der-dor Karena ya. nggak ada Dan Burn. Oh, cedera ya? Trossard, Cedera sama itu Thiaw. ya? Cedera ya? Tapi Gordon main kan? Gordon lagi bapuk. Iya sih. Gue 3-2 Newcastle. Mantap. Karena ya Woltemade tuh bakal ngacak-ngacak menurut gue. Oke. Ini game sengit Chelsea 2-1. Oke. Mantap. Dari semuanya gua doang yang Newcastle Iya? ini. Gue tuh kayak 3-2 Oh Newcastle. iya. Awak dong. Terus player to watch kalau gua Moises Caicedo. Iya sama. Moises bakal nabok-nabok gelandang-gelandang Newcastle. Woltemade. Ini harinya Joe Pedro. Lo malah jawab Pedro? Iya. Harinya dia nih? Iya. Oke amin. Bener gue mau tahu. Iya lah. Oke, langsung aja Oke, gimana udah, Le? udah kelar kali. Kelar. Oh, Iya nggak apa-apa Le. Udah kelar. Udah Yang Dikelarin aja. Kelarin, Aja. kelar. Kelarin aja lu pada keluar sana, gue yang ngomong sendiri. Kita langsung masuk ke tim terbaik gak kuat ya Allah. Jago banget ini tim gue. Tapi besok lawannya agak berat nih. Tottenham Hotspur versus Liverpool. Nah ini Anda ke Everton kayak saya ke Spurs. Bedanya kalau Everton masih menang 9 Liga Inggris, Spurs jago. Enggak, bedanya kita nggak title race. Kita nggak title race. Siapa? Liverpool. Oh. Apa? Lu conference Kan dia tadi ngomong kita sama. Dia Everton, saya Spurs. Kebalik. Bukan, maksudnya lu punya rival yang lu anggap tim kecil. Iya. Tapi rival lu itu sebenarnya bukan tim kecil. Bukan tim Menurut kecil. gua kan dari gitu. Nah, Oh, iya. Rivalnya emang tim kecil. Oh. Kecil. Premier League juga berapa? Nangkep. Jadi langsung aja ke prediksi skor. No. Di pertandingan ini menurut gue Liverpool bakal Away kan? menunjukkan away ya. Kita kalau away lawan Spurs ini mainnya dalam minggu. lupa.
Kalau Enggak minggu Minggu sebelum Arsenal kan? Minggu sebelum Iya, Arsenal. setengah. Oh, ini game- dia game- Sabtu setengah 1 pagi. Iya, Sabtu malam Minggu. Malam Minggu. historinya setengah 1 Liverpool pagi. menang banyak sih kalau. Nah, kalau Liverpool lawan Spurs ini kita musim lalu di kandangnya Spurs kita bisa mencetak 6 gol ya. 6-2 tuh gue. 6-3 sorry. Nah, itu masih di zamannya Ange Postecoglou. Nah, sekarang Thomas Frank. Kita membicarakan tentang Thomas Frank. Ketika Thomas Frank di Brentford itu selalu membuat sulit Liverpool. Nah, ini yang gue takutkan agak begitu tricky ya ketika tricky ketika dia harus bermain melawan Liverpool lagi tapi dengan punggawanya Spurs. Gua mau banget mau Salah ini kan nggak ada nih. Chiesa mainin. Tolong. Lu pasti nggak main? Kan AFCON. Oh iya. Chiesa mainin. Tapi kalau Chiesa nggak dimainin, mainin sama kayak yang kemarin. Kita bermain 4-4-2. Szoboszlai kanan, Curtis Jones oke kiri, jangan mainin Gakpo. Depannya pakai Isak atau Ekitike. Tapi gue lebih prefer ke Ekitike. Ekitike ini udah menunjukkan bahwa gue tuh dibeli melebihi Isak loh. Paham gak sih? Secara mentalitasnya dia nggak seperti ngomong seperti itu gitu. Jadi ya gue berharap banget kalau misalkan kayak Thomas Frank itu si Arne ini bisa ngelihat lah Thomas Frank itu kelemahannya di mana, karena kita udah bertemu beberapa kali. Semoga bisa memberikan hasil yang positif ya. Jadi untuk pertandingan ini yang boleh komen cuman gue doang, yang lain nggak boleh komentar. Jadi langsung aja ke prediksi Gitu. Menurut gue ini game. Enggak, gue kasih prediksinya, tapi gue kasih penjelasan. Enggak, jelasin dulu ya. Liverpool Spurs dulu. Waduh, Spurs nggak punya identitas ya. Iya. Jujur jelek-jelek ke Liverpool, belakangan Liverpool clear mau mainnya kayak gimana. Di saat Spurs bener-bener gue nggak tahu mereka mau mainin apa, nggak pernah clear gitu. Yes. Menang buat Spurs itu blip, menang 1 gagal 3, menang 1 gagal 3, jadi nggak jelas banget. Makanya gue bilang sekali lagi, tadi kalau ngomongin soal transfer Januari, lirik Spurs aja. Oh, itu banyak Kita yang kuras itu, pemainnya bagus. Mickey van de Ven, Pedro Pedro kuras Porro. itu. Pedro Porro bisa Vicario. dikembalikan ke City bisa. Bisa Barcelona, banget, bisa. iya kan? Oh iya, Pedro Porro sen kanan kan butuh. Iya Pedro, makanya Pedro. itu bakal di atas Yes, Nunes. Wah, ya. Gua Crossing-nya. Porro sama Nunes. Nunes gue. Ngaco. Wah. Ngaco. Di Pep. Nunes gue. Ngaco. Gue fanatik Nunes gue. Tapi lu buang Porro Pep juga sih. Cuma kan kadang orang Iya. harus mengakui kalau gue salah buang. Oh, iya. Iya kan? Nggak banget di mana di Barca? Di mana? City. Porro kan City. Oh, di City Porro. Iya, Porro City. Fun fact. City boy. Ya langsung balik Banyak ke mat City Boy mat. Liverpool Banyak, itu jangan Spurs kaget. gimana? Mat. Ada yang mau Banyak. komentar lagi? Gua mau komen Nah, sih. kalau menurut gue ini akan menjadi kemenangan yang mudah buat Liverpool. Puasa. Jujur, mudah Kalau gue gue. terbalik, menurut gue nggak mudah. Menurut gue sekarang Thomas Frank tuh lagi under pressure-nya parah. Nggak, gue menang Liverpool, cuma bukan menang mudah maksud gue. Thomas Frank ini udah under pressure, nggak cuma dari siapa fans, tapi dari board tuh udah mulai memikirkan masa depan. Karena board tuh mau sabar, tapi board tuh mau ada identitas di klub itu juga. Sedangkan Thomas Frank tadi udah disebut sama Oleh, dia tidak ada identitas yang clear mau main tuh apa. Terlalu lambat lah semuanya, proses terlalu lambat gitu. Kalau kayak Amorim misalnya kelihatan kan, kalau Amorim MU ini kelihatan lu mau main gimana tuh kelihatan. Kalau Thomas Frank ini nggak ada ininya. Cuman Thomas Frank ini biasanya pelatih, kenapa lu bilang gue setuju sama lu tricky, karena dia tuh biasanya bisa bikin game plan untuk khusus satu game. spesifik game tuh terus jadi gitu. Ya itu makanya. Nah itu makanya nggak bakal jadi game yang mudah. Tapi ini game Liverpool menurut gue, karena Liverpool dengan bisa lebih klinis di depan dan Mat, nggak inilah. cukup Mat, jangan muji-muji Liverpool Mat. Kebalikan dari situ. Ini capek, nggak kuat Sen, terlalu jago ini. Cuma sih kalau kalah Mas Spurs sih berat ya. Oh mulai, Sen ada komentar tentang Liverpool Sen? Ini Kayaknya sih- benci banget sama Liverpool, nggak pernah komentar tentang Liverpool Karena Sen. fans lu bilang gue benci, gue makin benci. Gitu. Cuman ya ini menurut gue di Anfield kan? Enggak di di- Spurs. Wah, di Spurs main 130. Ini Spurs, sorry Li. Enggak gue. Sorry. Iya. Menurut Liverpool gua tipis Spurs akan ada gol-gol dramatis di menit 90 ke Xavi atas. Simons. Gua baru transfer di FPL. Berat kalau ini. Karena kan Kudus nggak ada. Iya, iya. Jadi kita jual aja kayaknya ini alot 1-0 Liverpool, 1 sama Nggak ada Spurs Kudus digempur, counter attack Spurs menit 90-an gol.
Lu mau main counter attack nih jagonya, Bos. Iya, counter attack kita jago. Dimakan ini sama Thomas Frank. Ya, tapi untuk pertandingan ini gue berharap Tenang, banget. bro. Nontonnya sambil selonjoran, relax. Kan di rumah. Iya bukan, nontonnya tuh sambil santai. Oh, Nggak usah iya. sambil stres. Enggak lah, Spurs doang lah, gampang. Ya gue berharap banget kalau memang pertandingan besok ini menjadi ajang buat penilaian Arne juga ya. Sebelum-sebelumnya oke lah kita main lawan Sunderland yang paling susah. Setelah itu West Ham kita menang dan lain-lain. Nah, Inter besok nggak kita lawan dianggap Spurs. Inter. Kau menang curang. Inter. Oh, Internasional ya Milano. Wih, keren itu menang. Menang 1-0. curang. 1-0. Menang curang. Iya. Handball, Over- handball 2 kali. dicubit ya? Enggak ada yang handball juga. Enggak, itu Contek. pasif. Ya itulah penilaian buat Arne. Pengalihan. Nggak, bener. Kalau City wasit. Sud itu pasif. Bro. Nah itu ya udah pokoknya intinya itu Skor. Enggak penilaian buat Arne kalau ini menang ya oke kita lihat untuk kedepannya seperti apa. Untuk langsung aja prediksi skor gua 7-3 menang Liverpool. Gue 4-0 Liverpool. Gua 2-1 Liverpool. 2-1 Spurs. Oke, langsung player to watch kalau gua udah pasti ya. Gua Tike. Gua. Ini game siapa tau? Curtis Jones. Enggak ini biasanya kalau oleh kayak gini nih pasti bener loh. Kemarin nyebut Curtis Tike Jones. bener. Curtis Jones bakal main di half space, bakal terima bola pantulan atau bola muntah. Curtis Jones. Oke. Kalau gua nih gamenya Soboslai. Apa? Soboslai. Dominic Ali Soboslai. Oh iya. Safi Simon. Oke, mungkin itu aja preview kita hari ini. Kita udah menjelaskan semuanya dan kita harus berpisah. Sampai jumpa di episode berikutnya yang pastinya review. Sebelum kita tutup, jangan lupa kalian subscribe ya. Terus tetap nih pakai parfum Grobol Wembley. Sorry, langsung aja. Let's go. Let's go guys.